Karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa merangkaikan segala sesuatu dan pastinya mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Roh Kudus ada di setiap kami. Roh Kudus yang akan menerangkan firman kebenaran, Roh Kudus jadi mentor kami, jadi konselor kami, bahkan Roh Kudus yang menasehati kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom. Senang bisa kembali di sini. Saya nanti malam harus langsung kembali Jakarta. Kita juga berdoa bagi Ibu Gembala, Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan ke Korea. Dan saya kalau ke Blora senang karena ini salah satu kota favorit saya. Makanannya luar biasa, kulinernya dahsyat. Kalau makan sate Blora jangan makan di Jakarta, nggak enak. Harus makannya di sini. Saya baru tahunya pas ke sini gitu. Terus ternyata yang di Jakarta palsu ya. Saya karena sering keliling-keliling, jadi saya akhirnya ngerti gitu loh, makanan daerah harus dimakan di daerahnya, jangan makan di tempat lain. Karena tangan yang pegang udah beda gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta, kalau bagi saya makanan terenak di Jakarta adalah bakmi. Karena daerah pecinan atau daerah Chinatown itu udah ratusan tahun. Bahkan kalau ke daerah kota, daerah pecinan, itu masuk ke gang apa aja, random aja Bapak Ibu pilih, bakminya pasti enak. Bakmi kalau bagi saya nggak ada yang ngalahin, hebat lah kalau Jakarta ya. Tapi makanan lain, makanan daerah harus ke daerahnya. Jangan di Jakarta makan, nggak enak. Oke, ini sambungan dari tadi pagi. Kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan bisa lihat video tadi pagi, ini sambungannya. Jadi gini, tadi pagi kita bicara soal mata rohani, ya. Kemudian artinya maksudnya gini, kita nih hidup kalau nggak buka mata rohani bisa bahaya bagi kita. Karena kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Yang kita perlu pahami itu adalah mata kita ini yang melihat dunia ini gampang sekali terpengaruh. Kita lihat segala sesuatu gitu ya. Terus itu kan kita serap gitu ya. Kita lihat masalah, kita lihat kegelapan dunia. Akhirnya hidup kita sangat-sangat mudah untuk terpengaruh dengan apa yang kita hidupi. Nah, di dalam kehidupan ini kita nih sekarang punya kesempatan ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita diberikan kesempatan sama Tuhan karena Tuhan itu akan datang, berdiri di depan pintu, mengetuk. Kemudian dia akan bertanya begini, mau enggak saya lanjutkan pembangunan hidupmu? Kira-kira begitu. Kenapa? Karena gini, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan begini. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab setiap rumah itu dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Oke. Siapa yang rumahnya pernah bocor musim hujan? Gak ada. Ada lah ya. Ada ya, rumah saya langganan bocor karena rumah tua ya. Rumah peninggalan orang tua. Jadi bocor di situ terus. Nah sekarang gini. Kalau ada tukang datang ke rumah, baik itu mau renovasi, mau membangun rumah, mau membetulkan rumah, biasanya ada dua pertanyaan penting yang kita tanya sama dia. Mas, berapa harganya? Yang kedua, Mas, berapa lama kerjainnya? Betul? Berapa harganya? Berapa lama, Mas? Ketika Tuhan datang dalam hidup kita, kemudian dia menawarkan untuk melanjutkan pembangunan. Biasanya kita juga tanya sama dia secara kita tidak sadar. Biasanya jawabannya dia kita nggak suka. Berapa harganya? Tuhan akan bilang gini, segenap hidupmu. Enak aja. Terus kita bilang begini, saya mau nanti desainnya kayak gini. Tuhan bilang no. Harus seturut sama desain saya, karena yang saya bangun itu adalah rumahku juga. Karena tubuh kita adalah bait Allah, amin.
Kenapa begitu? Karena setelah selesai semuanya, dia mau tinggal di situ sama kita. Oh, akan banyak orang bilang ini, nggak mau. Saya nggak mau diatur-atur dan lain sebagainya, saya mau sendirian aja. 2 minggu lalu saya lihat muncul di IG saya, di FYP ya. Karena saya ngikutin akun-akun yang anak-anak muda yang suka menginjil. Ada di sebuah kota di, kalau nggak salah New York ya. Dia secara random aja gitu, dia tanya sama orang-orang yang lewat di jalanan. Kamu kenal Tuhan nggak? Kamu cinta Tuhan nggak? 85% bilang no. Bahkan banyak yang marah. Ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Itu kan urusan saya. Gitu. Kemudian yang kedua, biasanya jawaban yang berikut ini juga kita nggak suka. Karena kita tanya kan, berapa lama toh? Tuhan akan bilang begini, prosesnya sedikit demi sedikit. Loh kok gitu Tuhan? Gak bisa yang cepat aja, gak bisa. Makanya ketika sedang diproses, banyak orang gak suka. Karena sedikit demi sedikit. Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mazmur 139 ayat 15. Ketika kita diciptakan sama Tuhan di awal, Tuhan yang sudah bangun hidup kita dari awal. Oke? Dibangun. Di titik di mana kita bisa mengambil keputusan, dia tidak akan paksa kita. Itu sebabnya dia akan ketuk. Itu sebabnya yang saya katakan tadi, mau nggak nak aku lanjutkan pembangunan hidupmu. Banyak orang bilang no. Banyak orang nggak sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Allah Elohim, dia nggak akan ada dalam bumi ini. Banyak orang nggak sadar. Kita kalau baca Alkitab, itu adalah kisah tentang seorang raja, tentang kerajaannya, dan tentang anak-anaknya sebenarnya. Kalau dari kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu kisah seorang raja sebenarnya. Dan kemudian ketika dia menciptakan, dia punya anak-anaknya, dia punya kita pada awalnya. Dia ingin memperlebar teritori kerajaannya. Makanya dia nggak pernah kasih anak-anaknya sorga di awal, dikasihnya bumi. Kejadian 1 ayat 26. Itu amanat agung pertama sebenarnya. Dia bilang apa? Kuasai bumi. Jangan sampai bumi menguasaimu. Jangan sampai hidup menguasaimu, kuasai hidupmu. Aku berikan otoritas untukmu. Kalau kita ngerti prinsip itu, wah itu udah dasar dari sebuah kehidupan sebenarnya. Kuasai bumi. Bukan menguasai manusia lain, menguasai bumi. Akhirnya kita mengerti, oh bangun pagi saya masih diberikan nafas, berarti dunia ini masih membutuhkan saya. Gitu maksudnya. Itu kalau bahasanya saya, ya kalau saya bisa menjelaskan, itu artinya mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan pusat, kerajaan sorga. Kita ini diutus loh. Makanya Yesus bilang begini, dia waktu dia ngajar, dia gak pernah ngajarin tentang atau ngajar tentang bahwa ini kekristenan adalah agama, gak pernah. Dia mengajarkan ini adalah kerajaan. Jadi itu sebabnya dia berdoa di Yohanes 17. Bapa, sebentar lagi aku akan pergi ke Bapa. Ini anak-anakku masih di sini loh. Biarkan mereka bersatu supaya dunia melihat siapa kita. Bapa, aku berdoa lindungi mereka. Karena mereka masih ada di dalam dunia. Itu kerajaan. Makanya di dalam sebuah kedutaan, ketika warga negara kedutaan tersebut masuk ke dalam kedutaan itu, yang ada di Indonesia, gak bisa diapa-apain. Hukum Indonesia gak berlaku di situ. Itu seolah-olah dia masuk ke dalam negaranya. Makanya mobil CD, Korps Diplomat, itu bisa dalam tanda kutip ngelanggar lalu lintas rambu-rambu, gak kebal dia, kebal hukumnya.
Makanya Yesus bilang apa? Alkitab bilang apa? Roh yang di dalammu melebihi apapun yang ada di dalam dunia. Karena apa? Karena kita utusan kerajaan sorga. Sekarang saya mau tanya gini, duta besar yang ada di dalam sebuah kedutaan, dia dikirim sama negaranya toh? Yang bayarin gajinya siapa? Negara yang ngirim dia toh? Kalau dia bawa anak, dia bawa keluarganya, yang bayarin kebutuhan anak dan istrinya siapa? Kerajaan atau negara yang kirim dia ke sini. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, kebutuhan kita ditanggung penuh sama kerajaan sorga. Jadi kalau kita menatap hari esok bilang gini, terima kasih Tuhan bahwa semuanya telah Engkau sediakan. Makanya Yesus ngomong begini, dia tuh ngomong gini, kamu tuh jangan malu-maluin, ngomong gini, Matius 6 ayat 31. Kamu jangan pernah khawatir dan berkata, keluar dari kalimat mulutmu, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Kenapa? Karena kamu tuh warga kerajaan sorga. Oh tapi saya kepepet Pak, saya terpojok dan saya tertekan dalam kondisi-kondisi hidup. Ingat, kalau kita ngerti bahwa kita anak atau warga kerajaan sorga, anak daripada raja atas segala raja, di dalam kondisi-kondisi yang sangat genting seperti begitu, pertolongan Tuhan pasti ada. Itu sebabnya pasti timbul kesaksian yang ngomongnya begini, wow Pak, pintu sudah tertutup Pak, semuanya sudah mengerikan Pak. Itu kalau enggak bukan Tuhan Pak, enggak mungkin, pasti timbul kesaksian begitu. Makanya dia bilang, janganlah kamu khawatir. Oke, kita ngerti khawatirnya. Tetapi dia bilang juga, jangan kamu berkata. Jadi berarti anak-anak Tuhan tuh dia paling gak suka kalau kita tuh gini, aduh gimana ya. Itu salah satu bagian dari berkata. Makanya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Walaupun di depan mata gak enak bilang begini, gak apa-apa, Tuhan pasti pelihara saya. Gak apa-apa, Tuhan pasti selalu tepat waktu. Oh gak apa-apa, walaupun di depan mata saya gak enak, gak apa-apa. Ini adalah orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sederhana toh kalimatnya kan. Yang terjadi adalah ini, coba lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar perkataanku dan, ini yang paling penting, melakukannya. Mendengar, melakukan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu sama dengan orang yang ketika Tuhan mengetuk pintunya, dia buka pintu rumahnya dan Tuhan bilang, mau gak saya teruskan pembangunan? Orang ini bilang gini, yes mau Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan adalah orang yang bilang iya sama Tuhan, mempersilahkan dia menjadi ahli bangunan atas hidupnya. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak mau. Matius 7 ayat 26, coba lihat. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, udah mendengar, Tuhan sudah ketuk, Tuhan sudah bilang, mau gak aku lanjutkan pembangunan hidupmu? Udah dengar, dia bilang ini, gak mau. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Karena dia bilang gini, gak mau aku pertama gak mau dan kedua itu lama kalau proses sama Tuhan. Kalau di atas pasir cepat Tuhan pembangunannya. Udah aku gak mau, caramu tuh gak mau. Masalahnya dua-dua kehidupan ini, dua-duanya kena badai. Dan pasti kena badai. Selama kita hidup di dunia, udah pasti kena badai. Udah pasti. Jadi saya gak percaya kalau ketemu orang, terus dia bilang ini, oh hidup saya baik-baik aja selama ini. Gak ada apa-apa, gak ada badai. Oh enggak, saya gak percaya. Semua orang pasti diproses. Karena setiap rumah, setiap hidup, pasti ada yang namanya ujian. Ujian itu mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu ujian. Dan itu Tuhan biarkan terjadi, ujian. Kalau cobaan beda, cobaan mengeluarkan kelemahan kita, memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita, itu cobaan. Makanya namanya ujian matematika. Kalau kita nggak paham, kemudian salah,
nomor 1 sama nomor 2, kita langsung tahu, oh itu kelemahan saya nggak belajar, saya nggak ngerti formulanya. Ketika ada remedial, ketika akan diuji ulang, belajar toh. Karena kita tahu tuh kelemahan kita. Kita belajar nomor-nomor itu yang tadinya salah, yang nggak ngerti formulanya. Ketika diuji lagi bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Nggak ada. Guru bilang, anak-anak siap-siap besok ada cobaan matematika. Di akhir tahun Departemen Pedanka sudah merubah namanya jadi cobaan nasional, bukan ujian nasional. Enggak, ujian nasional namanya. Mengeluarkan kelemahan kita, memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Coba lihat ayat 25, Matius 7, ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari samping. Hujan, banjir, angin. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau saya bisa ganti kata-kata itu, sebab didirikan di atas batu yang dirancang oleh ahli bangunannya, yaitu Tuhan sendiri. Sebaliknya yang terjadi adalah ayat 27. Ayat 7 katakan begini, sama aja. Kemudian turunlah hujan, banjir dan angin, sama. Melanda rumah itu. Tetapi karena ahli bangunannya bukan Tuhan, rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Bukan sekedar rubuh, hebat kerusakannya. Gini loh, kita ya baca Kejadian 1 aja. Baca Kejadian 1 aja tentang kreasi, proses kreasi misalnya. Dari ayat 11. Misalnya, Tuhan sudah menjadikan sebuah tanah itu sebuah sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Dia berfirman kepada tanah, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan toh. Dia menjadikan tanah itu sumber, dia menjadikan tanah itu subsumber, dia sumber dari segala-galanya. Dia bisa menjadikan itu subsumber. Keluarlah tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Tanah hendaklah engkau keluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu kira-kira begitu bahasanya, Kejadian 1 ayat 11. Sekarang saya tanya, tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari sumbernya, dipisahkan dari tanah, mati nggak? Mati. Mati. Jadi wortel di atas meja, ya, jadi brokoli rebus, segala mati. Ayat 20. Tuhan berfirman kepada siapa ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah laut? Dia berfirman kepada air. Bahasa Inggrisnya let the water produce. Dia berfirman kepada air. Itu seolah-olah bahasanya begini, biarkan air mengeluarkan binatang-binatang ini. Berarti apa? Sumbernya daripada ikan apa? Air. Dipisahkan dari air mati nggak? Mati, gurame bakar. Kepada siapa dia berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang buas? Kejadian 1 ayat 24. Dia berfirman kepada bumi. Baiklah bumi mengeluarkan binatang melata, binatang liar. Binatang-binatang ini sumbernya bumi. Dipisahkan dari habitatnya mati nggak? Mati. Yang paling dahsyat itu ayat 26. Ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dia nggak berfirman kepada tanah, dia tidak berfirman kepada air, dia tidak berfirman kepada bumi, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa seperti kita. Let us make man. Baiklah kita. Dia tunjuk dirinya sendiri. Itu sebabnya sumber daripada kita tuh Tuhan. Di luar Tuhan gak ada kepuasan. Makanya saya heran orang stres di mana-mana. Kenapa? Karena terang-terangan nolak Tuhan. Tadi pagi saya kasih tahu jemaat bagaimana negara yang didirikan di atas firman Tuhan rontok moralnya hari ini. Negara Amerika. Karena mempersilahkan dosa masuk dan disahkan oleh negara. Aborsi dilegalkan. Perkawinan sesama jenis dilegalkan. Perkawinan sesama jenis boleh mengadopsi anak. Coba bayangin coba. Makin rusak negaranya. Sekarang sedang diwacanakan bahwa orang tua gak boleh ngasih tahu anaknya bahwa dia pria atau wanita. Gimana coba? Anaknya boleh pilih sendiri, dia mau punya kelamin apa. Bahkan beberapa tempat sudah diwacanakan kalau hari ini kita ngerasa sepertinya hari ini saya, kok rasa-rasa saya seperti ular ya hari ini ya. Kita harus diperlakukan seperti ular. Hari ini saya pengen jadi perempuan aja deh, kita diperlakukan sebagai perempuan. Nanti boleh masuk toilet yang perempuan, kan gila negaranya. Itu sedang diwacanakan di mana-mana. Terserah kamu, pokoknya kamu mau ngapain terserah. Atas nama apa? Hak asasi manusia.
kepentingan diri sendiri. Itu orang-orang yang sudah dengar firman menolak. Udah jelas-jelas dengar firman, dia bilang saya gak mau dibangun sama Tuhan saya. Itu adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Makanya kalau kita sambung, ya di Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7, 8 dan 9 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jika kamu tidak dengar suaranya, ini yang terjadi. Janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka tidak melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Generasi pertama bangsa Israel gak boleh masuk ke tanah perjanjian, gak boleh masuk, karena paradigma Mesir. Generasi keduanya di Yosua 5, ketika mereka sebelum masuk harus disunat dulu di lembah Gilgal. Mereka harus meninggalkan celah Mesir. Kenapa? Perhatikan ini baik-baik. Masa depan kita memerlukan pengelolaan yang penuh dengan tanggung jawab dan kedewasaan rohani. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang akhirnya missing out, orang yang akhirnya ditunda pemberian atau tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah mau titipkan buat hidupnya. Itu yang terjadi akhirnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sama mereka? Mereka gak boleh masuk. Generasi pertama, generasi kedua sebelum masuk, mereka disunat dulu. Sunat itu artinya meninggalkan paradigma lama. Kenapa? Karena di tanah perjanjian mereka harus mengelola tanahnya. Tanahnya itu menghasilkan susu, madu, bertih, gandum, dan buah-buah yang besar yang akhirnya digandar. Dan ketika mereka menikmati hasil tanah karena mereka cakap mengelola, roti mananya yang manja-manja mereka selama 40 tahun diberhentikan sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kasih karunia Dia. Orang yang mengeraskan hati, kehilangan kesempatan di mana akhirnya yang tadinya Tuhan mau titipkan dalam hidup mereka, perkara besar, ditunda akhirnya. Ayat yang ke-10, Ibrani 3. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Murka kepada angkatan itu. Jangan baca ini berpikir bahwa Tuhan murka sama saya, tidak. Tuhan hari ini gak murka, tidak menuduh, tidak menghukum, tidak menghakimi kita. Harus jelas dulu ya. Ini dibacakan untuk bangsa Israel. Dikatakan karena mereka mengeraskan hati, akhirnya mereka sesat hati. Ayat 10. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Hari ini orang yang mengeraskan hati pasti mengambil keputusannya salah terus. Karena mengeraskan hati. Jadi firman Tuhan katakan hati-hati kalau kamu menolak Tuhan membangun hidupmu. Akhirnya kamu kehilangan kesempatan untuk mengelola, akhirnya kamu juga mengambil keputusannya salah terus. Dan ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Sekali lagi ya, kalau baca murkanya itu kepada mereka, bukan kepada kita. Tuhan gak murka sama kita hari ini. Tapi karena ulah kita ini yang terjadi. Dan mereka tidak mengenal jalanku, dan kemudian ayat 11 ketika dikatakan mereka tidak masuk, takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Gak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini berarti apa? Kita gak akan mengalami damai dalam hidup ini. Nanti saya buktikan ayatnya. Kita gak akan mengalami damai. Orang yang mengeraskan hati, orang yang bilang sama Tuhan, aku gak mau dibangun sama Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengelola. Mereka akhirnya hidupnya banyak tersesatnya, kehilangan pegangan, tersesat Alkitab katakan. Kemudian mereka hidupnya tidak ada damai. Itu modal utama manusia loh. Bapak Ibu, saya waktu disembuhkan kanker tahun 2019. Dokter saya bilang begini, salah satu penyebab utama orang kena kanker karena hidupnya tidak ada damai. Stres, GERD, MAH, kolon kanker masuk sini, datang ke jantung, paru-paru kena, semuanya kena. Gara-gara apa? Gak ada damai. Dan banyak yang ngalamin kayak begitu. Itu yang terjadi. Ulangan 7 ayat 22, coba lihat. Ulangan 7 ayat 22. Ini yang saya mau buktikan kepada Bapak Ibu. Ulangan 7 ayat 22. Semua yang kita baca, yang saya akan bagikan ini merupakan metafor atau bayangan terhadap kehidupan kita hari ini. Coba lihat ini. Tuhan Allahmu
akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi, katakan sama-sama saya dengan keras, sedikit demi. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Perhatikan ini baik-baik, ini luar biasa ayat ini. Tuhan mengatakan ini kepada bangsa Israel. Dia bilang begini, nak, musuhmu sudah aku serahkan ke dalam tanganmu. Tenang aja, kamu pasti menang, tenang aja. Prosesnya, proses menumpaskan musuh-musuhmu sedikit demi sedikit. Kenapa? Dia katakan begini, supaya jangan binatang hutan, the beasts of the field bahasa Inggrisnya, menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kalau kamu bunuh musuh-musuhmu terlalu cepat, bangkainya mereka nanti berhantaran di mana-mana. Kamu gak punya kesempatan untuk ngubur jenazah-jenazahnya mereka. Yang terjadi adalah binatang-binatang buas yang karnivora ini keluar dari persembunyiannya memangsa mereka, dan mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlahmu. Mereka bisa membahayakan hidupmu. Kan yang tahu ini kan hanya Tuhan. Kan yang tahu siasatnya iblis kan Tuhan. Jadi dia bilang apa? Sedikit demi sedikit. Itu sama seperti hari ini. Ketika tadi kita tanya sama Tuhan, berapa lama prosesnya? Tuhan bilang apa? Sedikit demi sedikit. Kenapa Tuhan sedikit demi sedikit? Karena aku sedang bangun karaktermu. Kalau terlalu cepat nak, ketika nanti dibawa tinggi, ada badai, kamu goyah nak. Ketika nanti kamu dibawa tinggi dan kemudian ada pujian, kamu sombong nak. Jadi bangunnya sedikit demi sedikit. Ada gedung Autograph Tower di Jakarta, 380 sekian meter gedung tertinggi di Indonesia. Waktu dibangun, saya lewat di depan situ, ini kok gedung gak naik-naik ya. Konstruksinya gitu, terus sampai saya bilang sama istri saya, ini gak jadi kayaknya gedungnya ya. Gambarnya bagus banget gedungnya. Ketemu sama teman arsitek, dia bilang gini, Bill, itu pembangunan fondasi ke bawahnya lama. Karena akan dibawa tinggi. Dan itu harganya mahal. Di situ saya baru ngerti, sekarang udah jadi gedungnya. Bagus, 380 meter. Makanya kereta MRT yang ada di Jakarta, kereta yang ada di bawah tanah, kereta di dalam kota bawah tanah, itu mahal, pembangunannya lama, udah jadi satu fase. Sekarang lagi bangun lagi fase kedua, dari Bundaran HI itu menuju sampai ke ujungnya di Ancol. Melewati pecinan daerah kota, itu di tengah-tengah situ ada sungai Ciliwung. Mereka bangun 8 meter di bawahnya sungai, kereta bawah tanah, Jepang yang bangun. Mahal. Sementara di Jakarta ada kereta namanya LRT. Masuk dari pinggiran Jakarta kayak Bekasi gitu ya, Cibubur, itu masuk ke Jakarta, itu pakai namanya pancang-pancang di atas. Pembangunannya cepat. Cuman ditaruh pancang, ditaruh rel atasnya. Jadinya cepat, murah. Makanya mall-mall yang namanya mall-mall ITC, itu kan jual barang-barang murah toh, barang-barang grosir toh. Itu hampir semua gedung-gedungnya nggak ada basement ke bawah karena mahal kan. Parkirannya di mana? Di atas. Karena jual barang murah. Tapi ketika masuk ke dalam mall-mall yang mewah-mewah, itu bangun basement ke bawah, parkirannya bagus-bagus di bawah. Itu sebabnya di situ saya makin ngerti, iya ya Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air toh. Daunnya tidak akan layu berbuah pada musimnya. Dan kemudian dikatakan begini, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka sama ayat itu karena ada kata-kata yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa bahwa kita ini sebagai pohon yang ditanam. Ditanam tuh gak enak. Ditanam tuh berarti di bawah tanah. Berantakan, gelap, 11-12 sama bangkai. Itu sebabnya iblis selalu datang, gak ada harapan. Gak ada harapan kamu, karena bangkai gak akan bertumbuh. Gak ada harapan kamu. Oh Tuhan bilang gini, tenang nak, kamu ditanam di tepi aku, di tepi aliran air kehidupan.
Kamu makin lama diproses, karena aku lagi siapkan hidupmu untuk naik menjulang tinggi. Makanya sedikit demi sedikit. Ketika nanti ada badai yang kau kuat, ketika ada pujian kau gak sombong. Karena karaktermu dibangunnya ke bawah. Banyak orang dapat jabatan tinggi, udah hebat, tiba-tiba apa? Korupsi, main perempuan. Kenapa? Orang ya punya kehebatan bicara, punya kehebatan apapun, bisa dibawa tinggi dengan talentanya. Tanpa karakter, jeblok. Yang menahan manusia di atas konsisten itu karakter. Makanya pembangunannya lama, sedikit demi sedikit. Saya kasih ayat ini lagi ya. Sebelum saya tutup, saya kasih ayat ini. Coba lihat 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Selain sedikit demi sedikit, ya selain sedikit demi sedikit. Ini hebat luar, ini hebat Bang. Saya baca ini merinding saya. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Ini semuanya metafor-metafor, sebuah bayangan tentang kehidupan rohani kita. Ya. Tadi kalau kita baca ayat yang tadi Ulangan 7 itu kata the beast of the field, itu sama dengan Kejadian 3 ayat 1. Nanti Bapak Ibu buka sendiri di rumah. Ular itu lebih cerdik daripada segala binatang yang ada di darat toh. Itu sama dengan beast of the field. Itu artinya antek-anteknya dia. Malaikat-malaikat yang jatuh sama dia. Jadi di alam rohani itu Tuhan lagi kasih tahu sedikit demi sedikit itu supaya tidak membahayakan hidupmu. Karena iblis sudah mengintai. Sudah mengintai. Seperti binatang-binatang buas dia sudah mengintai. Makanya sedikit demi sedikit ya nak supaya karaktermu terbentuk itu maksudnya. Ini lagi. Ini metafor lagi. Ini lagi proses pembangunan bait Allah pertama, coba lihat. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, pada waktu bait Allah pertama didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Ini luar biasa. Dikatakan begini, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi waktu pembangunan bait Allah pertama, ya, semua batu-batu yang dipahat, semua batu-batu yang dibentuk, dibuatnya di penggalian. Kalau baca kata penggalian, itu artinya itu ada di Lebanon. Sementara bait Allahnya di Yerusalem. Itu di Lebanon. Jadi apa? Selama pembangunan, selama proses pembangunan tidak berisik. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Kita kalau panggil tukang ke rumah, berisik gak? Gak mungkin gak ada bunyinya. Tiba-tiba, udah jadi aja rumahnya. Gak mungkin, pasti ada bunyi tong, tong, tong. Ada bor, pasti begitu. Mana ada yang gak ada bunyinya? Gak mungkin. Tuhan, kalau bangun hidup kita, Dia berjanji, aku akan tinggalkan damai sejahtera bagimu. Semua pembangunan, semua berisik-berisiknya, semua peperangan rohani, aku lakukan di kejauhan. Sehingga hidupmu walaupun di dalam proses, hidup di dalam damai sejahtera. Makanya ayat yang tadi kalau kita baca, orang yang mengeraskan hati gak pernah ada damai. Orang yang bilang yes Lord, bilang ya Tuhan, walaupun diproses, hidup di dalam damai Tuhan. Karena pembangunan hidupnya dikerjakan di kejauhan. Nanti setelah selesai batu-batunya dibawa dari Lebanon, diserahkan kepada ahli bangunan di Yerusalem. Mereka tinggal apain? Susun. Dahsyat. Makanya bahasa Inggrisnya dikatakan apa? You are the master builder. Engkau adalah ahli bangunan yang dahsyat. Saya percaya kita akan buka pintu dan kita katakan, ya Tuhan, lanjutkan pembangunanmu bagi hidup saya. Saya ketika kena cancer, teman-teman yang masuk ke kamar nangis, 80% nangis lah lihat saya. Karena badan saya tinggal 60 kilo udah kayak tengkorak. Setelah 2 jam, 3 jam ngobrol-ngobrol mereka pulang. Mereka nangisnya bukan nangis sedih, nangis bahagia. Mereka bilang gini, kok kamu dari tadi kok hidupnya, kok kata-katamu penuh damai ya. Saya bilang gini, itu Tuhan. Bukan kuat dan gagah saya. Selama diproses, damai sejahtera telah disiapkan bagimu. Karena peperangan terjadi di kejauhan. Di kejauhan.
Kita nggak bisa lihat. Dia cuma bilang apa? Be still and know that I am God. Diam dan tenanglah, ketahuilah aku Tuhanmu. Semua bangunan pasti diuji. Semua bangunan pasti diuji. Saya kasih ayat terakhir ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya tutup sama ini ya. Gini. Saya waktu di kemo ya. Ini kesaksian saya layernya terlalu banyak. Jadi ini mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar yang ini. Saya waktu di kemo saya itu 4 kali. Ya, saya kena kanker darah tahun 2019, saya divonis mati 3 bulan. Ya, Bapak Ibu sudah tahu kisah saya. Saya di kemo 4 kali. Kemo pertama, mujizat terjadi, sembuh. Kansernya hilang, nggak ada kansernya. Dokter mau memastikan bahwa betul-betul hilang karena ini darah. Karena darah saya itu 85% kena kanker semuanya udah. Makanya divonis mati. Tiba-tiba 1 bulan setelah kemo pertama, kanker darahnya 0%. Dokter mau memastikan, Pak, kita lanjutin ya Pak kemonya, tetapi kadarnya lebih rendah. 3 kali lagi Pak. Nah masalahnya gini. Kalau di kemo, itu bukan sekedar sel-sel yang rusak aja dibunuh sama dia. Dia nggak bisa bedain. Sel-sel yang baik juga kena. Termasuk darah putih. Ya, kalau ada dokter di sini pasti paham nih. Saya jelasin gini. Darah putih itu pertahanan tubuh kita. Kalau darah putihnya jeblok di bawah nilai normal, kita rentan sama virus, bakteri dan racun. Paham ya? Jadi badan bisa cepat sakit. Setiap kali di kemo masalahnya adalah leukosit atau darah putih saya turunnya bukan turun aja, turunnya tuh terjun bebas sampai ke angka 0. Bahaya kan? Bahaya. Jadi setiap kali di kemo saya akan menemukan momen-momen di mana kritis. Karena darah tuh komponen besar ada 3 kan, darah merah, trombosit, kalau kena demam berdarah tuh yang turun tuh trombositnya. Trombosit tuh kalau kita luka, trombositnya nggak ada. Lukanya nggak ketutup, makanya kalau demam berdarah luka di dalam nggak bisa ketutup karena trombositnya jeblok. Sama darah putih. Masalahnya gini, darah merah sama trombosit itu bisa ditransfusi. Saya waktu darah merahnya habis, ya kan darah masuk, darahnya keluarnya lewat gusi, bocor terus. Saya ini udah ditransfusi 60 kantong darah merah. Jadi 1 hari kalau Bapak Ibu ketemu saya tiba-tiba saya bisa bahasa Jerman, ada kemungkinan tuh darah orang Jerman masuk ke saya. Saya udah gak tahu darahnya siapa aja masuk ke saya. 60 kantong ya. 60 kantong masuk ke saya. Karena bocor terus, itu darah merah. Jadi bisa dinaikin dengan transfusi gitu loh. Trombosit juga. Kalau trombosit warnanya kuning. Kalau darah merah warna cairannya kan. Darah putih gak bisa. Dia cuma bisa di booster. Distimulasi, disuntiknya di sini. Tahu berapa harganya suntikannya? 11 juta. Sampai saya tanya gini sama dokternya, susternya. Suster, gak ada yang lebih murah ya? Ada Pak. Berapa? 3,5 juta. Ya itu aja, kenapa yang 11 juta? Tapi yang 3,5 juta itu harus 4 kali. Loh ya sama aja, lebih mahal malahan. Ya makanya dikasih yang 11 juta Pak, aduh mahal banget ya. Setiap kali mau disuntik saya foto dulu, disuntikan 11 juta. Dan udah gitu sakit lagi seminggu gak hilang-hilang. Nah darah putih kalau udah turun, saya nih momen-momen kritis berkali-kali makanya. Yang terjadi apa? Kejang-kejang saya. Karena 0 kan? Jadi tiba-tiba virus, bakteri, bahkan bakteri yang baik di dalam tubuh jadi jahat, tubuhnya gini-gini tiba-tiba. Itu panasnya selalu naik dari kaki. Pelan-pelan naik dari kaki, saya udah mulai rasa nih, aduh naik nih. Naik sampai ke sini, kejang-kejang, panasnya bisa 41, pingsan. Itu momen kritis. Dokter masuk, biasanya udah pakein alat,
masukin injek ke dalam sini saya, antibiotik yang keras supaya panasnya turun gitu ya. Kalau sampai nggak turun, tarik ICU. Puji Tuhan berkali-kali lolos. Tuhan bangkitin, Tuhan pulihkan. Tapi udah sempat pingsan. Sampai istri saya udah menjerit-menjerit. Nah ini dia. Kemo udah 3 kali, kemo yang terakhir. Saya bilang gini, Tuhan udah dong Tuhan, katanya udah sembuh. Pulang dong Tuhan. Tiba-tiba ada suara begini di hati saya. Kalau sudah genap waktunya, tunggu dulu ya. Semua bangunan harus diuji. Ya, terakhir nih ya, kemo terakhir ya. Ini serangan ini bisa terjadi kapan aja loh. Jadi dokter udah bilang siap-siap loh ya, siap-siap. Dia harus dipantau soalnya, siap-siap loh. Jadi saya selalu harus ada yang jagain. Tiba-tiba ya, pagi hari, kan saya nggak tahu serangannya kapan. Pagi hari, lagi baca renungan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya Matius 4 tentang Yesus ketika dicobai. Dia dicobai berapa kali? 3 kali toh? 3-tiganya dia jawab dengan kata begini, ada tertulis. Betul? Ada tertulis terus dia kutip firman Tuhan. Jadi waktu pagi-pagi saya baca, ih dahsyat ya, Tuhan kita aja, Yesus kita aja ngomong ada tertulis, terus dia kutip firman Tuhan loh, waktu dia lawan iblis. Itu paginya saya baca, ya udah, saya baca terekam di dalam benak saya, dalam hati saya, udah jam 6:30 malam, serangan itu terjadi. Karena pagi-paginya dokter udah bilang, hati-hati loh Pak, leukositnya udah 0. Diserang lagi saya sama panas itu, tiba-tiba tubuhnya udah gak kuat soalnya. Tiba-tiba naik dari bawah. Di kamar cuman saya sama istri saya. Saya bilang gini sama dia, sayang naik lagi, panasnya naik lagi. Udah sampai ke sini, udah sampai ke pinggang, dia bilang gini, cepet pencet tombol itu. Tombol apa? Panggil dokter sama suster. Cepet pencet. Baru saya mau pencet, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, jangan Bil, jangan. Loh Tuhan, nanti kalau pingsan gimana? Roh Kudus bilang begini, cepetan Tuhan ngomong cepetan, karena kalau udah sampai sini pingsan saya. Pasti kolaps sudah, karena di monitor udah kelihatan angkanya naik terus panasnya. Dan badan saya udah mulai begini, udah menggigil. Roh Kudus bilang gini, apa yang kamu baca tadi pagi? Terus saya mulai ingat, oh iya, maksudnya apa? Yesus bilang apa? Ada tertulis loh, kamu bilang juga Bil. Saya teriak, ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkanku Tuhan. Saya cuma ngomong sekali, panasnya udah sampai sini, tiba-tiba dia turun. Saya bisa rasakan di tubuh saya, turun sampai ke bawah. Istri saya lagi berdoa, pegangin kaki saya, pegangin betis saya. Panasnya keluar lewat tangannya dia. Dia sampai menjerit, aduh panas banget tanganku. Tiba-tiba hilang. Dan saya lihat di monitor, panas saya turun. 39, 38, 37, normal. Sampai hari ini, dokter sama suster nggak tahu tentang kejadian malam hari itu. Setelah itu saya dipulangkan, sembuh total dan lain sebagainya. Tuhan lagi bilang gini, saya lagi uji bangunannya. Oh gitu ya Tuhan. Saya mau kamu ngalami saya. Saya mau kamu ngalami Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya keluar kesaksian-kesaksian hidup. Oke Tuhan. Makanya ketika saya menjerit, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ketika dia bilang kalau sudah genap waktunya, sekarang hari ini saya ngerti. Karena pembangunan selalu sedikit demi sedikit. Untuk apa? Kebaikan kita. Itu Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Jadi apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, bergembiralah seperti Paulus katakan. Karena semua jawaban doa sudah on the way, tersedia bagi kita. Kita akan dibawa tinggi. Supaya ketika ada badai kita tidak goyah, ketika ada pujian kita gak sombong, kita akan katakan itu semua karena Tuhan. Karena dia adalah ahli bangunan bagi hidup saya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Aku percaya firman Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami. Firman Tuhan menjadi pewahyuan kehidupan, bahkan termeterai dalam hidup kami. Kami berdoa, kami ngalami Tuhan, kami berdoa hidup kami penuh kesaksian.
Karena kami mempersilahkan the master builder. Kami mempersilahkan ahli bangunan itu yang bangun hidup kami. Ketika Engkau bangun Tuhan, ada damai. Ketika ada proses, ada damai. Ketika ada proses sedikit demi sedikit, karena karakter kami lagi dibuat tahan uji sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku percaya bahwa semua dari kami sudah dimeteraikan sama Roh Kudus hidup kami. Kami memandang masa depan kami dengan pengharapan yang indah. Karena kami sudah dibentuk sama Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan aku senantiasa mengucap syukur. Dan kita semuanya sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalamnya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.